ompong menggerang rantai kutel dan nyusah. Kuyo gundul kesana aku sering ngampe kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang benda, eigendom, dan juga konversi hak atas tanah. Pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah hukum perdata yang diampu oleh Ibu Dr. Sang Ayu Putra Rahayu SHMH. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sofia Aifiviana. Yang kedua ada Via Geneti. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Medianto. Yang keempat ada Bintang Laharika. Yang kelima ada Amirul Mahfud. Yang keenam ada Anissa Rahmawati. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Rizky Robani. Yang pertama yaitu memasuki penjelasan tentang benda. Apa sih itu benda? Benda yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang yang biasa disebut dengan hak milik. Orang biasa menyebut benda ini juga dengan sebutan barang, di mana benda atau barang ini merupakan objek hukum. Nah, benda diatur dalam buku atau BW dalam buku 2, yaitu tentang benda. Nah, sifat benda sendiri yaitu closed system atau sistem tertutup. Artinya, hukum benda ini bersifat memaksa. Selanjutnya yaitu hukum benda atau kebendaan, yaitu jenis-jenis benda yang dikenal BW. Yang pertama yaitu ada benda berwujud dan benda tak berwujud yang berada di pasal 503 BW. Yang kedua ada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang diatur dalam pasal 509 BW dengan ketentuan Undang-Undang pasal 511 BW. Yang ketiga yaitu ada benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, yaitu pasal 505 BW. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas apa saja sih yang terdapat di dalam hukum kebendaan itu. Antara lain, yang pertama yakni asas sistem tertutup. Maksudnya ialah bahwa hak-hak benda bersifat limitatif, terbatas hanya pada yang diatur oleh undang-undang. Di luar itu, dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak baru. Yang kedua, terdapat asas hak mengikuti benda. Asas ini mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga yakni asas publisitas. Yang dimaksud dengan publisitas di sini yakni pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan benda tersebut. Yang keempat terdapat asas spesialitas, yakni dalam lembaga hak kepemilikan atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas yakni wujudnya, letak, batas, dan luas tanah tersebut. Yang kelima terdapat asas totalitas. Hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya secara totalitas. Dengan perkataan lain, hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda. Yang terakhir terdapat asas perlekatan. Suatu benda lazimnya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, pintu, dan jendela. Eigendom merupakan hak milik suatu benda. Seseorang yang memiliki hak milik atas suatu benda berarti memiliki kekuasaan penuh akan benda tersebut. Pasalnya, orang yang memiliki hak eigendom ini dapat melakukan apapun terhadap kepemilikannya itu, baik itu menjual, memberikan, menggadaikan, ataupun merusak barang tersebut, asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang dan juga tidak melanggar hak orang lain. Tiap pemilik suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu. Pasal 574 BW. Permintaan kembali tersebut disebut dengan istilah revindikasi. Pada pasal 584 BW, eigendom hanya dapat didapatkan melalui cara berikut. Pertama, pengambilan. Kedua, natreking, yakni suatu benda yang oleh perbuatan alam, benda itu bertambah besar atau menjadi berlipat. Ketiga, lewat waktu atau verjaring. Keempat, pewarisan. Kemudian yang kelima, penyerahan yang biasa disebut overdraft atau levering. Adapun hapusnya eigendom disebabkan oleh sebab berikut.
Pertama, orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara perolehan hak milik. Kedua, hilangnya benda yang dimiliki. Ketiga, pemilik melepaskan haknya. Selain penjelasan mengenai agendom secara umum, di Indonesia juga membahas mengenai hak agendom atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada agendom menurut BW tanpa hak penguasa. Dalam Undang-Undang Hindia Belanda, hak agendom atas tanah hanya diberikan guna memperluas kota dan desa, termasuk juga perkuburan dan pendirian bangunan kerajinan, serta untuk memperluas yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ada agendom dengan hak penguasa. Hak agendom ini merupakan hak atas tanah pribadi. Pada masa pemerintahan kolonial tidak ada ketentuan mengenai tanah pribadi. Hanya saja orang menyebutnya sebagai particular land region, yaitu tanah besar atau kecil yang umumnya penduduknya sudah ada sejak zaman VOC. Kemudian pada zaman Dendles dan Raffles dijual pada perorangan, lalu pembeli memperoleh hak tinggi. Peristiwa ini yang menjadi latar belakang sengketa tanah verponding agendom. Akibat dari tanah-tanah pribadi tersebut, sehingga muncullah tuan tanah besar dengan hak seigneurial, yaitu hak istimewa yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah Hindia Belanda. Agendom verponding merupakan hak pemilikan aset tanah atau bangunan dengan pengenaan pemungutan pajak atas tanah tersebut. Pengenaan pajak dilaksanakan sehubungan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah. Pada masa itu di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik, dan lain-lain. Hukum tanah adalah suatu hukum yang berisi mengenai peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas penguasaan tanah baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konferensi adalah perubahan satu sistem pengetahuan ke sistem lainnya. Konferensi hak atas tanah adalah perubahan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi mengenai tentang hukum barat dan hukum hak atas tanah menjadi pokok dasar agraria. Atas tanah yang ada di Indonesia. Hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat adalah hak agendom, hak obstal, hak erfurt, dan hak fruitgeburt yang diatur atau dimuat dalam buku 2 BW. Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta terbitnya sertifikat. Dan yang kedua, ada hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, adalah hak agraris agendom dan hak usaha bekas tanah partikular yang sederajat dengan hak milik, hak pukulan sangkan, dan hak atas tanah yang sederajat dengan hak pakai. Hak atas tanah ini diberlakukan bagi orang-orang yang memati pada hukum adat. Dari golongan bumi putra, hak atas tanah pada hukum adat tidak didaftarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, kalaupun hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Kasus perdata kebendaan. Kasus berperkara dengan Perum Pegadaian, dulu penggugat di pengadilan, sekarang pemohon kasasi, lawan Marta Sitorus, dulu tergugat di pengadilan, sekarang termohon kasasi. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 480K-PDT-SUS-2012. Kronologi kasus posisi. Awal Gade tersebut dimulai pada tahun 2008. Pada saat itu, Marta hampir melakukan kelalaian dengan tidak membayar angsuran. Kemudian Pegadaian akan melakukan lelang pertama pada tanggal 19 September 2008. Pemberitahuan surat tersebut dikirimkan pada tanggal 17 September 2008. Isinya bahwa Marta harus membayar angsuran paling lambat pada tanggal 22 September 2008. Karena pada tanggal 23 September akan dilakukan lelang. Tetapi Marta tidak datang. Kemudian Pegadaian mengundur lelang menjadi tanggal 7 Oktober 2008. Namun pada saat itu Marta datang dan memperpanjang jangka waktu sehingga pelaksanaan lelang dibatalkan. Jatuh tempo lelang pada tanggal 20 Juli 2009. Marta sudah diberitahu oleh Pegadaian dan tidak datang atau memperpanjang jangka waktu gadai. Kemudian Pegadaian dengan itikat baik memperpanjang sendiri menjadi tanggal 6 Agustus 2009. Hal itu juga diberitahukan melalui surat dan telepon kepada pihak Marta. Namun Marta masih tidak datang, juga kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi Marta tidak datang juga. Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2009 lelang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Sah atau tidak lelang yang dilakukan Pegadaian pada saat itu? Yang pertama, putusan pertama oleh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Kota Medan, yang kedua putusan kedua oleh Pengadilan Negeri Medan, ketiga putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Menurut kami, pihak yang salah adalah Marta karena sudah secara jelas lalai dengan tidak mengangsur atau memperpanjang, dan Pegadaian adalah pihak yang benar karena sudah memberitahukan berkali-kali bahkan dengan itikat baik memperpanjang waktu lelang. Berdasarkan pasal 115 ayat 1 KUHP Perdata, tindakan Pegadaian dengan menggadaikan barang sebenarnya sudah benar dikarenakan pihak Pegadaian sudah memberikan peringatan kepada pemberi gadai konsumen secara berulang, sehingga persyaratan-persyaratan pasal 1155 ayat 1 bahwa pihak menerima gadai harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai sudah terpenuhi, sehingga pelelangan tersebut adalah sah. Mengenai benda, aigendom, dan juga konversi hak atas tanah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.